Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, duha kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendulang pahala dengan bersilaturahim. Qala rabbi auzi'ni. Nah ini. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Ada dua ini ya, yang kalimatnya kayak begini. Yang paling hafal yang mana? Wan amala sholihan tardahu adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Itu yang berhafal ya. Kalau di Al-Qur'an lain. Wan amala sholihan tardahu aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu bedanya. Ya di An-Naml dengan Al-Ahqaf. Yang menarik di sini, kenapa hisab orang-orang yang udah 40 tahun itu diringankan? Konotasinya dengan perilaku yang ada di Al-Quran ini, yaitu ketika orang sudah mencapai yang namanya balagha asyuddah, artinya umur kematangan, ya, umur yang mapan, ya, itu adalah 40 tahun. Tetapi yang kita inginkan adalah bahwasanya umur 40 itu sudah umur matang. Satu perilaku yang meringankan itu adalah senantiasa mentajdidut taubah wal inabah ilallah ta'ala, dan mengucapkan Rabbi auzi'ni an asyura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Pertama satu. Ini frase bahwa kita kalau udah 40 tahun itu senantiasalah kita mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan pada kita, apapun kita sekarang jadinya. Ya, dan itu lompatan untuk mencapai apa? Kenikmatan yang lain. Caranya apa? Mensyukuri. Jadi alhamdulillah kita sudah di Thailand, ya. Kita syukuri kenikmatan yang ada ini. Nah, dengan cara apa? Masuk ke frase kedua, ya. Wa an a'mala sholihan tardahu. Ya Allah, karuniakanlah aku kemampuan untuk senantiasa bersyukur padamu, ya, atas nikmat yang Kau anugerahkan padaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya saya bisa beramal soleh. Jadi amal soleh itu amal yang direncanakan, diprogram, ya. Kalau orang yang memprogram amal soleh banyak, tapi enggak digubris, ya. Ada di sosial eksperimen ya, di TV itu. Kita sering melihat gelandangan segala macam gitu, ya. Ada yang salah itu dia gelandangan, dia awut-awutan rambut segala macam. Dia ambil, ya, dia cukur, ya, dia elap, dia bersihkan, kemudian lukanya di ke rumah sakit, ditangani gitu. Betapa orang itu bersyukur pada orang yang kayak gitu, ya. Karena kita jadi itu banyak masuk ke arah amalan soleh tardah, ya, amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Khususnya 3 amal soleh yang akan menjadi investasi abadi kita, ya. Idza matal insanu atau idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salah, ya. Manusia atau anak Adam bila meninggal dunia itu terputus amal solehnya itu, ya. Apalagi kita ini sudah main sore kita ini, ya, main sore masalahnya. Jadi harus fokus nih kepada sesuatu yang kalau kita sudah istilahnya the game is over, ya, nggak bisa kita bergerak lagi, nah, atau kuotanya udah habis, kita nggak bisa lagi kita beramal soleh. Tapi bagaimana ketika di alam barzah, di alam kubur, kita masih menerima amal soleh itu, ya. 3 investasi ini, satu adalah sedekah jariyah. Kalau ya Allah, aku bertaubat padamu. Bertaubat dari apa? Prasangka buruk,
pada Allah. Ya Allah sudah berdoakan tapi jadi jawab gitu ya. Rasa kamu kayak gitu. Akhirnya nanti ya kayak gitu ya. Kita berbaik. Walau sorry itu adalah nggak jadi sendiri, harus kita tangani, harus kita didik kayak gitu ya. Jangan dibiarkan tidak. Makanya minta sama Allah kalau kita merasa susah memperbaiki anak-anak kita. Walaupun kita dihibur ya, dengan kisah siapa nabi yang anaknya bener pandang Nabi Nuh anaknya yang namanya Kan'an itu sampai akhir hayatnya nggak nurut sama orang tua. Padahal sudah sedemikian lembut Nabi Nuh itu manggil ngedakwain anaknya itu. Sampai terakhir apa tuh? Ketika terjadi banjir, kemudian Nabi Nuh dengan orang yang beriman ikut di perahu itu, Kan'an ini anaknya nggak mau ikut, tapi masih dipanggil sama anaknya. Ini kita contoh sebagai orang tua ya. Buku mah itu anak orang pas bandel mah hei anak saya sih ya, buku mah anak orang gitu. Nah kayak gitu. Coba kita bisa nggak meniru seperti Nabi Nuh? Walaupun rumah itu jelema anak itu gitu saja, tapi dia panggil apa di Al-Quran? Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku. Bahasa Arab itu udah kata-kata bunayya. Kan bisa ya ibni gitu kan. Anakku kayak gitu kan. Ini udah kata-kata ya bunayya. Artinya kata-kata lembut. Kalau bahasa Jawa mungkin kromo apa? Kromo nyinggil apa? Ya kayak gitu ya. Ya bunayya. Kalau panggil tuh ya hi. Kasar tuh. Ya ukhayya. Oh itu mantap ya. Kayak gitu itu panggilan ya. Ya bunayya ini kamu anak. Apa jawaban anaknya? Boro-boro nurut ya. Dia menjawabnya sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'a. Sa'awi, bukan sa'awi, du'awi bukan. Sedapur. Ya, sa'awi du'awi lainnya. Ya sa'awi itu artinya adalah sa'asud ya. Saya mau naik gunung aja. Karena logika dia nggak pernah melihat banjir melebihi dari gunung. Padahal skenario Allah saat itu adalah menenggelamkan seluruh dunia. Banjir terbesar itu adalah pada zamannya Nabi. Setelah itu orang-orang kafir musyrik itu musnah semua. Jadi kita yang ada sekarang ini keturunan Nabi ini ya istilahnya keturunan soleh. Iya. Ya, zaman-zaman kesini ini sudah soleh. Iya. Tapi itulah syaitan senantiasa menggoda di tengah jalan. Sampai hari kiamat syaitan itu nggak pernah berhenti untuk menggoda kayak gitu ya. Nah makanya godaan terbesar itu memang dari anak ya, dari keluarga kita. Makanya minta kepada Allah wa aslih li dzurriyyati. Ya Allah tolong perbaiki keluarga perbaiki minta diberi yang bisa memperbaiki hanya Allah. Kita mah hanya sekedar dikatakan falaki innama anta muzaki, kasih peringatan, ayo sholat, ayo ini kita hanya ini. Tapi anak adalah makhluk Allah yang lain, yang menggerakkan hatinya hanya Allah. Kayak gitu. Makanya kita minta sama yang menggerak, yang membulak-balikan hati ya. Kayak gitu ya. Jadi minta aja pada Allah waslih di dzurriyyati. Kata Rasulullah, a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat itu adalah berkisar antara 60 sampai 70
tahun. Wa aqallu man yudawi dzalika, dan sedikit sekali yang umurnya melebihi daripada 70 tahun. Apalagi sekarang udah di 2004. Ya, Israel sudah dikalahkan turun dajjal, sisi kiamat. Nah gitu ya. Jadi mari kita apa istilahnya jangan berhenti karena kalau sudah di kiamat itu sampai orang cici wae itu ulah ya, walaupun kiamat terjadi besok, sekarang bisa menang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.